amal ibadah kita di bulan yang mulia ini sebagai seorang santri lebih baik ditingkatkan. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita meninggalkan perkara yang lebih wajib, yang lebih penting bagi kita, hanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi washabbihi wa walah. Qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atan hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berjumpa lagi dalam program ngamal ngaji milenial yang diadakan oleh media dan dakwah Santri Ngasinan. Alhamdulillah, pada siang ini juga kita masih diberikan kesehatan, dan kepada seluruh teman-teman, baik santri, baik wali santri, baik mahasiswa dan yang lainnya, bagi audien, ya, bagi yang menyaksikan program ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kegiatan hari ini program ngamal akan mengadakan pembahasan yang bertema memaknai bulan mulia dengan amalan utama, ya, dengan narasumber, ya, yang alhamdulillah juga sudah hadir di sini, yakni Bapak Firman Fatoni, ya. Bapak Firman Fatoni selaku narasumber yang sudah terkenal, ya. Sudah terkenal, ya, di Pondok Al-Amin terutama, ya, gitu. Ya. Sebelum kita melaksanakan program ngamal ini, mari kita bersama-sama membuka dengan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Para pemirsa, teman-teman, baik santri maupun wali santri maupun yang lain, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan maunah, mendapatkan pertolongan dari Allah untuk selalu bisa taat kepada Allah, ibadah kepada Allah secara istiqomah, hingga kita akan selamat baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Para pemirsa, di dalam surat Al-Baqarah, dalam ayat tadi, mohon maaf kalau nanti ada salah pengucapan di dalam ayat tersebut. Dalam ayat tadi menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam silmi kafah. Kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam as-silmi kafatan.
secara totalitas. Di dalam masalah pengertian as-silmi, banyak ulama berbeda pendapat. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa yang namanya silmi itu adalah al-Islam. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Tetapi ada juga ulama-ulama yang lain yang mengatakan bahwa yang namanya as-silmi adalah at-ta'ah. Yaitu masuklah kamu ke dalam ketaatan kepada Allah secara totalitas. Kita tidak usah mempermasalahkan khilafiyah di antara para ulama. Yang jelas, inti daripada perintah tersebut adalah kita agar selalu taat kepada Allah. Agar kita selalu beriman kepada Allah. Agar kita selalu dalam keadaan Islam secara kafah, secara totalitas. Sekarang yang dimaksud daripada as-silmi kafah. Ini mohon maaf, temanya tentang bulan-bulan yang mulia. Tapi kan kalau kita langsung membahas bulan-bulan yang mulia ini sudah maklum banget. Jangan khawatir Kang Tasik. Insya Allah kita tetap bahas bulan-bulan yang mulia. Di dalam pengertian masuk ke dalam silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara totalitas, pengertiannya adalah agar dalam semua ranah kehidupan kita betul-betul secara Islam. Baik dalam ubudiyah kita, ya ubudiyah yang secara Islam. Karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa ada sebuah ibadah tetapi itu bukan ubudiyah Islam. Dalam hal masalah pergaulan juga harus totalitas Islami. Dalam artian bagaimana? Ketika kita bergaul, ya bergaul dengan tata cara yang sudah diatur di dalam Islam. Dalam masalah mencari harta, mencari harta, karena kita hidup di dunia. Hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari kebutuhan dunia, kan sih. Tergantung bagaimana kita menempatkan dunia ini. Apakah tujuan akhir kita itu dunia, atau kita jadikan dunia ini adalah bekal untuk hidup bahagia di akhirat. Dalam mencari dunia, mencari harta, kita pun harus dengan cara-cara yang Islam. Baik yang jualan warung, maksudnya punya warung makan, berjualan. Atau yang berjualan online, sekarang musimnya jualan online. Atau yang bekerja sebagai karyawan dan lain sebagainya. Semua dalam ranah bingkai Islam secara total. Atau kita ini orang yang selalu berkecimpung dalam hal thalabul ilmi, mencari ilmu sebagai santri, kita pun harus jadi santri yang betul-betul secara Islami, kafah, secara totalitas. Salah satu contohnya saja, bahwasanya orang yang mencari ilmu itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk jadi orang pintar? Apakah hanya untuk mencari agar bisa dapat pekerjaan? Atau mencari ilmu agama mondok biar dapat mertua kiai? Cita-cita kebanyakan santri. Atau kita mencari ilmu itu betul-betul menjalankan perintah Allah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslim. Nah, di dalam segala aspek kehidupan kita harus betul-betul fisilmi kafah. Nah, kalau memang kita sudah fisilmi kafah, pengertian daripada fisilmi kafah itu berarti kita betul-betul menjalankan sesuai apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis beliau, dalam sunnah-sunnah beliau. Maka ketika kita sudah betul-betul memahami fisilmi kafah,
kita secara otomatis berarti akan meyakini bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran, semua yang ada di dalam hadis itu hak, itu benar, dan itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Tapi kadang ini, kalau saya ini kan termasuk orang yang senior daripada Kang Tasik, karena umur saya lebih banyak daripada Kang Tasik. Saya sudah punya istri di rumah, saya sudah punya anak dan sebagainya. Tapi ketika orang-orang seperti saya yang sudah punya keluarga di rumah, ketika guyon dengan istrinya, bagaimana ya kalau saya beristri lagi? Seorang istri pasti akan menjawab, kalau terong dibagi dua gimana caranya, Mas? Padahal kan ya berkeluarga belum tentu seperti terong dibagi dua. Padahal itu sudah di dalam Al-Quran dijelaskan. Nabi pun dalam sunnah-sunnah Nabi ada pengertian daripada poligami dan sebagainya, beristri. Silahkan, perempuan tidak suka untuk dimadu, tetapi syariat Islam menjelaskan bahwa hal itu adalah dibenarkan dalam Islam. Maka tidak boleh kita menganggap itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Kalaupun masalah adil, masalah yang lain sebagainya, itu adalah sebuah sifat saja, tergantung daripada subjeknya, tergantung dari pelakunya. Kalau kita memang sudah mengakui bahwa Islam itu secara kafah, dalam artian fisilmi kafah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka kita pun akan meyakini bahwa Allah itu terkadang mengutamakan salah satu daripada yang lain. Contohnya, Allah memilih di antara banyak malaikat, ada yang menjadi rasul, yang menyampaikan wahyu. Ada yang menjadi penjaga surga, ada yang menjadi penjaga neraka. Allah juga memilih terhadap para rasul, para nabi, dan ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi nabi, dan ada yang dari para rasul itu ada yang menjadi ulul azmi. Di antara dunia ini, luasnya dunia ini, ada tanah-tanah yang dipilih Allah menjadi masjid, menjadi Masjidil Haram dan masjid-masjid yang lain. Dan di antara 12 bulan yang dijelaskan dalam Al-Quran, ada beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini pengertian daripada fisilmi kafah. Akhirnya kita meyakini bahwa beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar, bukan sesuatu yang karena sebab apa. Kita tidak usah mempermasalahkan kenapa bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu dimuliakan oleh Allah. Bukan itu intinya. Tapi pengakuan kita bahwa bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang mulia karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis. Ini esensi yang lebih penting. Keyakinan kita bahwa bulan ini adalah benar-benar bulan yang mulia. Karena iman kita terhadap apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Setelah kita iman, meyakini bahwa bulan-bulan ini adalah sesuatu yang benar mulia, maka apa yang akan kita lakukan? Sudah pasti. Kalau yang namanya bulan mulia, pasti kalau dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis beliau bahwa amal ibadah di sana pasti akan dilipat gandakan. Baik amal yang berupa ibadah maupun perbuatan-perbuatan yang maksiat terhadap Allah, akan dilipat gandakan dosa-dosanya pula. Kita sebagai santri, kita sebagai orang yang masih muda, kita masih orang yang sehat, yang banyak nikmat yang diberikan oleh kita, sudah tidak layak, sangat tidak pantas kita melakukan keburukan-keburukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain kita boleh melakukan kemaksiatan, tapi keberadaan daripada bulan mulia ini lebih diprioritaskan dalam kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, diprioritaskan dalam
kita lebih tekun dalam beribadah kepada Allah. Ini sudah terlalu panjang. Sebagai seorang santri, sebagai seorang pelajar, kita bolehlah, karena ada beberapa amalan di bulan-bulan yang mulia ini, ya, ini sudah maklum banget yang seperti ini. Tinggal buka HP, browsing, searching, gitu, muncul semua. Tapi pemahaman terus sampai meresap ke dalam hati bahwa ini adalah benar-benar bulan yang mulia, inilah yang harus kita dapatkan. Dan ini akan membawa kita kepada sebuah apa namanya ya? Sebuah ketekunan, sebuah kesungguh-sungguhan. Bahkan nanti akan menjadikan kita sebuah semangat dalam motivasi agar kita lebih istiqomah menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah. Masih banyak yang lain masalah istiqomah ini, ya. Tapi amal ibadah kita di bulan yang mulia ini sebagai seorang santri lebih baik ditingkatkan. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita meninggalkan perkara yang lebih wajib, yang lebih penting bagi kita, hanya untuk mendapatkan keafdalan. Afdoliyah itu ketika yang wajib, yang inti dikerjakan, kita mencari afdoliyah. Bukan kita meninggalkan sesuatu yang paling penting, yang wajib kita kerjakan, terus kita meninggalkan yang itu, terus kita menjalankan sesuatu yang sifatnya afdoliyah. Bulan Rajab, afdol bagi kita untuk berpuasa. Bagi santri, silakan berpuasa, karena itu keutamaan. Tapi kalau puasa bagi santri membuat dia lemah, aras-arasan, malas dalam belajar, mengurangi semangatnya dalam menghafalkan, ini maka lebih baik ya tidak usah puasa. Karena intinya seorang santri adalah mencari ilmu. Bersedekah santri, silahkan bersedekah, tapi jangan memaksa orang tua untuk mengirim transferan lebih banyak untuk disedekahkan. Kalau memang tidak ada uang untuk disedekahkan, masih banyak cara-cara yang lain sampean untuk menjalankan ibadah di dalam bulan-bulan yang mulia ini. Contohnya, ya, seperti halnya yang sudah masyhur di grup-grup media sosial sekarang ini, ada ijazah dari Habib Salim Asy-Syatiri, ya tak? Wah, ini. Nanti masalah hukumnya bagaimana mengambil ijazah dari sosial media dan sebagainya, silahkan kalau mau ditanyakan dan sebagainya, nanti ada penjelasan sendiri. Untuk berpuasa dan sebagainya. Di bulan yang mulia ini, kita sekarang berada di bulan Rajab, akhir bulan Rajab, di hari Jumat ini, marilah kita betul-betul meningkatkan ibadah kita, meningkatkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita itu hanya percaya secara lisan saja terhadap kemuliaan bulan-bulan, tapi bisa sampai hati sehingga kita betul-betul menjalankan ibadah kita itu lebih semangat. Keyakinan kita itu sebagai motivasi bahwa kita harus lebih baik daripada bulan-bulan yang lain selain bulan yang mulia ini. Tidak usah repot untuk seorang santri, seorang pelajar. Lebih seandainya kita hafalan impriti misalkan, dalam satu hari kita bisa hafal 2 nazom. Maka di bulan yang mulia ini bisa kita tambahi menjadi 1 nazom. 1 nazom menjadi 3 ataupun 4 nazom. Yang sehari biasanya kita membaca Quran 1 juz. Di bulan-bulan yang haram ini kita tingkatkan. Dalam 1 hari kita bisa 2 juz atau yang lain sebagainya. Sebagai seorang santri, ini banyak jalan untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal kita. Dan yang paling penting adalah kita tetap menjadi seorang santri.
Saya katakan seperti ini bagaimana? Karena santri itu tidak hanya status dalam sebuah kartu santri kita bahwa kita adalah santri pondok pesantren, bukan. Karena santri adalah seseorang yang betul-betul menjalankan ajaran agama, betul-betul mau mempelajari syariat agama, dan betul-betul berakhlakul karimah. Santri adalah santri. Para pemirsa, teman-teman semua yang diridhai oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, di bulan-bulan yang mulia ini bukan berarti kita mengalahkan bulan-bulan yang lain. Di bulan yang mulia ini kita menjadikan sebuah start awal bahwa kita ini bisa ibadah lebih baik daripada bulan-bulan yang kemarin. Di bulan-bulan yang mulia ini kita jadikan sebuah pondasi dasar agar kita selanjutnya di bulan-bulan yang lain, khususnya di bulan Rajab, besok ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan, kita di pondasi yang kuat ini, dilandasi dengan ibadah-ibadah yang kuat di bulan ini, akan menjadikan kita beribadah lebih baik di bulan-bulan selanjutnya. Cukup sekian dari saya, Kang Tasik, tentang bulan-bulan yang mulia ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dan sebagainya. Ini di dalam seperti halnya sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, yang terjadi di keseharian kita. Ketika kita sudah yakin bahwa lombok itu pedas, maka kita ketika akan mengkonsumsi lombok, kita tahu takarannya. Ketika kita tahu bahwa yang namanya kopi itu enak, lebih enak daripada air mineral, misalkan seperti itu, maka kita akan cenderung memilih kopi daripada air mineral. Kita tahu bahwa kopi itu lebih bermanfaat daripada es tebu, misalkan maka kita akan lebih memilih kopi. Begitu juga ketika kita sudah yakin bahwa 4 bulan yang dijelaskan dalam Al-Quran ini benar-benar adalah bulan mulia, kita sudah mancep, sudah tertancap di dalam hati kita bahwa ini adalah bulan yang mulia, maka kita akan betul-betul memuliakan bulan tersebut. Bukan karena terpaksa, tapi karena kesadaran diri sendiri. Nah, ini yang bisa menjadi amal ibadah kita menjadi lebih baik ketika kita sudah meyakininya. Dan yang saya tangkap tadi, Niko, meskipun dalam sudah diatur, sudah disebutkan bahwasanya ada bulan-bulan mulia, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan bulan yang lain untuk tetap berbuat baik. Nah, jadi ya yang berada di bulan mulia tersebut kita berusaha lebih baik, dan di bulan-bulan yang lain kita juga tetap baik tanpa mengurangi kebaikan. Seperti tadi yang saya dengar ketika ceramah khutbah Jumatan. Jadi doanya itu, ya Allah, jadikanlah hari esok lebih baik daripada hari ini. Mungkin dari itu bisa dijadikan sebagai motivasi untuk terus berbuat baik, ngoten Pak. Memang amal ibadah itu ya karena hati manusia itu kan berbolak-balik. Keimanan manusia itu kadang tebal, kadang tipis dan sebagainya. Tapi memang ketika kita tidak mempunyai dasar yang kuat di dalam melakukan sebuah ibadah, maka kita hanya seperti halnya ketika ada angin banter, kita ikut ke utara, angin ke selatan, kita ikut ke selatan. Akan seperti itu. Tapi ketika seseorang sudah punya dasar yang kuat bahwa yang namanya
ibadah di bulan mulia ini akan dilipat gandakan, maka kita akan beribadah. Setelah kita beribadah, pasti akan ada sebuah hasil. Orang ibadah itu tidak ada yang tidak berhasil, pasti ada hasil. Tinggal nanti salah niat atau tidak. Kalau salah niat nanti ya seperti halnya yang dikatakan dalam kitab-kitab itu kan, ketika yang dituju adalah dunia, maka dia hanya mendapatkan dunia saja. Ketika dia mengharapkan akhirat, ya selain akhirat ya dunianya pun akan dia dapatkan. Di dalam ibadah, ya kalau ibadah sampai diarahkan untuk hanya mendapatkan dunia, ya na'udzubillah min dzalik. Dan harus diingat bahwasanya ketika kita meyakini ada bulan yang mulia seperti ini, terus kita bersemangat ibadah, maka membekas di dalam hati kita. Sehingga di bulan-bulan yang lain kita sudah terbiasa untuk melakukan ibadah-ibadah. Ini yang kadangkala tidak dituliskan dalam kitab-kitab penjelasan seperti ini. Ini adalah ketika kita awalnya terpaksa, santri terpaksa untuk jamaah. Wah, subuh harus dibangunkan, disiram dan sebagainya. Ketika sudah terbiasa terpaksa seperti itu, suatu saat keamanan tidak gugah, tidak membangunkan, tidak menyiram, maka akan ada perasaan, nah iya keamanan ya apa ya orang gugah-gugah, kenapa ya seperti ini? Ini bukti bahwa ini adalah ada sebuah asar, ada sebuah pembekasan di hati kita dari kebiasaan-kebiasaan yang dipaksa awalnya itu. Nah, semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini, di bulan-bulan yang mulia ini betul-betul membuat asar, membuat bekas, membuat sebuah coretan yang indah, sehingga kita akan selalu bersemangat untuk melakukan ibadah di bulan-bulan yang lain. Menjadikan sebagai pondasi dasar untuk bulan-bulan yang lainnya, gitu. Terus mengenai kan juga sekarang yaitu seperti Pak Tony yang dijelaskan Pak Tony tadi, banyak amalan-amalan yang di-share lewat media sosial gitu Pak, lewat media sosial. Terus nanti bagi yang komen langsung tiba-tiba bilang kofil itu banyak. Nah, mengenai perihal seperti itu, apakah mengurangi keberkahan dari suatu amalan tersebut atau gimana Pak? Lanjut dengan biar ngambil. Untuk masalah ijazah amalan-amalan lewat media sosial, ini memang pengetahuan saya tentang masalah ini kan masalah thariqah yang seperti itu. Karena ijazah amalan itu banyak versi. Kalau dalam thariqah itu kan ada yang butuh mursyid. Kalau mursyid itu ada yang harus talaki, harus bertemu langsung dan sebagainya. Memang dalam amalan-amalan itu ada yang sifatnya am, secara umum siapapun boleh mengerjakan, dan ya tidak masalah. Tetapi ada juga amalan-amalan yang sifatnya harus langsung kepada mursyidnya, kepada gurunya, yang harus talaki dan syarat-syarat yang lain yang dalam thariqah. Karena thariqah sendiri itu kadangkala memang tertutup, seolah-olah tertutup dari pihak yang lain. Akan terbuka ketika kita mau masuk ke dalam thariqah tersebut, maka kita akan tahu dalamnya thariqah. Tapi ada thariqah ada juga yang dohirnya tampak, tapi ada beberapa yang masih juga disembunyikan dalam thariqah yang ada itu. Saya sendiri kurang paham. Tetapi yang jelas amalan-amalan ijazah itu ada yang sifatnya am, ada yang sifatnya khos tertentu yang harus syarat-syarat tertentu. Kalau yang sifatnya am seperti halnya di media sosial kita sering lihat
ada amalan dari Habib Salim Asy-Syatiri, Hadramaut ya, Yaman itu, beliau dawuh bahwa barang siapa yang membaca Ahmadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah ketika khotib di atas mimbar banyak 35 kali, ini tadi santri-santri di sini pada baca semua. Karena janjinya beliau mengatakan barang siapa yang mau membaca seperti itu tidak akan terputus dirham, tidak akan terputus uang di tangannya, uang di dompetnya dan sebagainya. Ini kan sangat menjanjikan banget ya, ini idaman kita semua. Insya Allah banyak santri yang mengamalkan. Yang seperti ini kan sifatnya masih insya Allah hal yang seperti itu masih ketika diriwayatkan oleh beliau Agus Faris gitu. Agus Faris dulu mendapatkan dari Habib Salim Asy-Syatiri sendiri dan sebagainya, ini yang seperti ini masih dianggap mutasil. Bahkan di grup-grup, beberapa grup-grup alumni tersebut, Gus Faris sendiri mengirimkan bahwa saya dulu pernah mendapatkan ijazah dari Habib Salim Asy-Syatiri seperti ini. Saya rasa itu juga sesuatu yang sifatnya mutasil, yang sifatnya adalah siapapun boleh mengerjakan, karena sifatnya adalah afdhaliyah. Saya rasa seperti itu sih. Ini Bu, dan biasanya kalau sudah di-share gitu Pak, nanti terus ada beberapa yang mendownload atau meng-share ganti. Itu apakah orang yang men-share ijazah yang pertama itu ikut mengijazahi atau gimana Pak? Bukan ikut mengijazahi, hanya ikut menyebarkan sebuah ijazah saja. Tapi bukan dia itu kalau dalam sebuah rawi hadis itu dia katakan sebagai rawi, bukan. Tapi hanya menyebarkan saja lah, dalam artian bahwa ini sumbernya dari siapa awalnya, dari beliau dari ini. Nah, contohnya saya yang meng-share, maka saya bukan orang yang ikut dalam kategori rawi keterangan tersebut. Tidak. Tapi selama itu ijazah ijazah yang sifatnya umum seperti itu, seperti halnya Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo itu selalu dawuh, sapa wae sapa sing pengin rezekine lancar, bendina aja lali maca maos sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Dan lafadznya tidak boleh diganti. Wah, biar rezekinya lebih banyak dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan. Tapi memang ijazahnya ya hanya dibaca sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Ini saya rasa ini adalah ijazah yang sifatnya yang seperti ini. Tapi ya mungkin ada pihak lain, yang ada ulama yang mengatakan bahwa mendahulukan bahwa ini harus ijazah langsung. Ya mungkin versi beliau seperti itu. Tapi selama ijazah-ijazah yang sifatnya seperti ini, yang tidak punya dalam artian sifatnya afdhaliyah seperti ini, saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak masalah kita mengambilnya dari media sosial. Berarti dengan niat untuk menyebarkan gitu Pak ya, boleh. Mungkin dari para pemirsa ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan sambil ngobrol ya mengenai bulan-bulan yang mulia dalam Islam ya. Ada kategori garis bawahnya Islam ya. Karena juga ada yang lain gitu. Terus mungkin dari panjenengan Pak, bentuk motivasi untuk terus beristiqomah melakukan suatu amal kebaikan itu bagaimana Pak? Untuk motivasinya. Ya, masalah istiqomah ini Bang, sesuatu yang sangat mulia banget. Mulia tuh pakai banget. Ini istiqomah. Istiqomah itu afdalu min alfi karomah. Kemuliaan 1000 kemuliaan kalah dengan mulianya seseorang yang istiqomah. Ini istiqomah. Al istiqomah afdalu min alfi karomah.
Karena sangat mulianya sebuah keistiqomahan, maka sudah pasti berat. Ya, hanya beberapa motivasi-motivasi sebuah ungkapan para ulama. Al-khair la yatum, asyarru min syarrin la yatum. Kebaikan yang tidak istiqomah itu lebih buruk daripada keburukan yang tidak istiqomah. Sampai ada dawuh makalah ulama yang seperti itu. Masyar layatum khairun minal khair layat. Dan keburukan yang tidak istiqomah lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang tidak istiqomah. Ini kan sampai sebuah kebaikan itu kalah daripada keburukan. Lebih baik keburukan daripada kebaikan yang tidak istiqomah. Ini sampai ada makalah yang seperti itu berarti menandakan bahwa keistiqomahan itu adalah sebuah sifat daripada sebuah ibadah yang sifat itu bisa menjadikan nilai ibadah lebih baik. Nilai ibadah menjadi lebih mulia dengan sifat yang namanya istiqomah. Sebagai seorang santri, saya katakan sekali lagi, santri itu di dalam masalah ibadah tidak usah terlalu berat. Lebih baik ibadah yang sedikit tetapi dia mau istiqomah daripada ibadah yang berat akhirnya dia tidak istiqomah. Seperti halnya kalau kita bayangkan, kalau kita kiaskan yang namanya orang punya tujuan ke Surabaya, Kediri ke Surabaya. Lebih baik kita merangkak dari Kediri ke Surabaya daripada kita berangkat ke Surabaya lari, tapi di tengah-tengah jalan kita pingsan. Ini lebih baik kita hanya mengamalkan ibadah-ibadah yang ringan. Menghafalkan tidak usah sehari harus 25 nadhom. Cukup sehari setengah nadhom, sehari 1 nadhom. Tapi tuntas. Imriti 200 tuntas. Alfiyah 1002 tuntas. Tasrif tuntas. Daripada kita seminggu ngedur hafalan terus. Baru wis ngeleprek. Apa bahasa yang leprek itu apa bahasanya? Terus setelah itu kita cool down, kita berhenti tidak menghafalkan lagi. Ini sangat penting dalam sebuah keistiqomahan. Maka kalau kita sadar bahwa yang namanya istiqomah itu lebih baik, walaupun kecil asalkan istiqomah lebih baik daripada kita melakukan sesuatu yang besar, di tengah-tengah jalan kita berhenti. Baik, ini ada pertanyaan Pak, dari pertanyaan di sini hamba Allah, namanya hamba Allah, ngedeni ini. Jadi pertanyaannya, apakah ketika kita mengamalkan sesuatu karena barang, kita hanya akan mendapatkan nilai barang itu saja tanpa mendapatkan berkah dari amalan tersebut? Lalu bagaimana niat kita yang benar ketika mengamalkan suatu amalan supaya tidak keliru? Terima kasih hamba Allah. Semoga betul-betul diakui, diridhoi oleh Amin. Ini karena tawaduknya beliau, maka dengan nama hamba Allah. Apa yang kita harapkan dari sebuah ibadah, ketika itu harapannya adalah sifatnya dunia, maka faman aradad dunya fa alaihi faman aradal akhirah, maka dia akan mendapatkan dunia dan akhirat. Ini bukan berarti terus apa yang kita harapkan untuk dunia ini kita hanya mendapatkan dunia, ini harus ada penjabaran tertentu. Seorang kepala keluarga, seorang ayah, dia bekerja untuk apa? Mendapatkan uang. Nah, kalau kita potong sama mendapatkan uang saja, dia akan dapatnya uang saja, dia tidak dapat pahala. Karena runtutannya itu pasti ada. Jadi bukan kita untuk menilai orang lain, tidak. Tapi sebagai motivasi kita di dalam kita beribadah, kita mengamalkan ijazah, kita mewiridkan sesuatu, jangan sampai hanya untuk masalah dunia. Kalau ada orang yang seorang ayah
tiap pagi membaca surat Waqiah, terus dia sempatkan untuk sholat duha. Ditanya buat apa? Buat rezekinya lancar. Kalau hanya dipotong sampai itu saja, bakal akan tervonislah dia hanya akan mendapatkan dunia, tidak mendapatkan akhirat. Tapi kan kita tahu semua bahwa orang tua tidak ada yang mencari hartanya hanya untuk dunia saja. Dia untuk bekal anaknya di pondok, untuk kehidupan keluarganya dan sebagainya, untuk bekal. Kan tidak perlu diceritakan yang seperti itu. Tetapi bagi kita semua yang ingin melakukan amalan-amalan, apapun amalan, membaca waqiah, membaca sholawat dan lain sebagainya, tolonglah jangan hanya diputus untuk kebutuhan dunia. Gimana? Sudah paham insyaallah ya? Pengertian daripada yang seperti itu bukan untuk dibuat vonis untuk orang lain, tapi sebagai motivasi kita bahwa yang namanya kita beramal, kita melakukan zikir dan sebagainya, melakukan puasa dan sebagainya, janganlah kita hanya untuk kebutuhan dunia saja. Sebisa mungkin mengorientasikan pada akhirat nih Pak. Ya, karena kita yakin bahwa semuanya itu wiritan apapun kita punya keyakinan bahwa yang menjadikan hasilnya maksud kabulnya doa bukan karena doa kita, tapi karena Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang bisa mempengaruhi Allah Ta'ala gitu. Kita punya pemahaman tauhid yang seperti itu. Maka kan rugi kalau kita membaca apapun hanya untuk sebuah dunia. Ini bukan untuk memvonis orang lain, guys. Sekali lagi saya ucapkan ya, saya katakan seperti itu, bukan untuk memvonis orang lain. Baik, itu tadi jawabannya. Semoga hamba Allah yang penanya tadi puas atas jawaban beliau, Pak Tami. Nah, ada satu lagi pertanyaan, Pak. Ini pertanyaan dari Kang Sabata Firman. Nah, Kang Sabata Firman. Jadi dalam bulan-bulan mulia ini kan ada beberapa, ya ada banyak sekali ya, ada banyak hadis doif ya yang menjelaskan tentang keutamaan beribadah dalam bulan-bulan tersebut, bulan-bulannya. Nah, bagaimana pendapat panjenengan mengenai perdebatan tersebut? Apakah kita tetap boleh mengamalkan hadis tersebut, gitu Pak? Ini Kang Sabata Firman, saya harap bukan untuk memvonis kelompok yang lain. Apa yang saya katakan seperti ini bukan untuk memvonis kelompok lain ataupun orang lain. Selama ini saya pahami dalam mencari ilmu di pondok pesantren, khilaful ulama rahmah. Perbedaan pendapat daripada ulama adalah sebuah rahmat bagi umat. Sehingga kita jadi mudah. Islam itu mudah. Islam itu menarik. Islam itu asik gitu loh. Hingga kita dalam beribadah dalam Islam itu bukan sebuah sesuatu yang sifatnya terpaksa. Waduh, wis duhur neh. Enggak. Kita asik, enjoy lah dalam Islam itu seperti itu. Karena kita menikmati bahwa orang sholat itu adalah orang ketika sowan terhadap Allah. Sudah waktunya sowan, alhamdulillah. Kayak kita kalau ketemu sama bintang film, kita cewek cantik gitu. Wah, sudah waktunya kita ketemu sama si A gitu kan. Wah, rasanya sudah ditunggu-tunggu. Islam itu sebenarnya asik seperti halnya tadi mukadimah yang saya katakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti apa yang digodakan oleh para syaitan tersebut. Kita jalankan Islam kafah, totalitas, maka akan menarik. Nah, masalah perbedaan banyaknya hadis-hadis dhaif dan sebagainya itu khilaf, sudah salah khilaf. Bahkan ada khilaf pula yang mengatakan bahwa hadis A puasa di bulan Rajab misalkan, ini rawi hadisnya hadis yang mauquf,
hadisnya hadis yang dhaif dan sebagainya. Tetapi ada ulama yang lain yang mengatakan bahwa ini bukan hadis dhaif. Yang mendhaifkan ini yang dhaif. Ada yang seperti itu. Kelompok-kelompok lain itu ada yang mengatakan bahwa Bin Bas, tokoh Wahabi, bahwa amalan-amalan di bulan Rajab itu seperti ini itu dhaif, enggak usah kamu puasa-puasa. Saya secara pribadi mempersilahkan mereka akan berpendapat seperti itu. Tapi saya punya keyakinan bahwa hadis-hadis yang mereka katakan dhaif dari guru-guru saya ini bukanlah hadis yang dhaif. Ini adalah hadis. Walaupun dhaif pun kan kita paham. Seandainya itu hadis dhaif, dalam keyakinan kita kalau masalah afdoliyah, masalah keutamaan, hadis dhaif tetap boleh diamalkan. Kalaupun itu dhaif. Bahkan banyak riwayat-riwayat yang lain itu hadis yang marfu, yang sampai kepada Nabi dan sebagainya. Itu masih banyak pendapat-pendapat ulama yang seperti itu. Maka lebih baik kita tetap melakukan amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama salaf tentang amalan di bulan-bulan yang mulia ini, puasa dan sebagainya. Baik, itu tadi jawaban dari beliau. Juga semoga Kang Sabata Firman ini puas atas jawabannya. Nanti kalau masih ragu-ragu, ya nanti di luar forum ini bisa tanya-tanya langsung ke beliau. Ya, ini sudah menunjukkan pukul 2:30 ya. Sudah lama Pak. Bincang-bincangnya sudah lama ya. Jadi dari berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi sudah kita lewati, juga materi-materi dari beliau juga sudah kita dengarkan, juga kita catat ya. Dan sebelum mengakhiri program ngamal ini, mungkin dari Bapak Fatoni ada pesan-pesan untuk para santri, nah, supaya untuk tetap berbuat baik, tetap istiqomah melakukan kebaikan. Mungkin seperti itu Pak. Teman-teman santri semua, baik yang santri di pondok pesantren maupun santri di luar pondok pesantren, tetaplah kita semangat, tetaplah kita jadi orang yang betul-betul istiqomah, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Saya ulangi sekali lagi, bahwasanya seorang santri tidak perlu menjalankan ibadah-ibadah yang terlalu berat. Cukup lakukan ibadah-ibadah yang ringan, amalan-amalan yang ringan, tetapi yang disifati dengan istiqomah, yang dijalankan dengan rutinitas, konsekuen dan sebagainya. Jangan sampai kita mempunyai amalan-amalan yang berat malah membebani kita sehingga kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang santri. Tidak lupa untuk para orang tua selalu dukung anak-anaknya yang berada di pondok pesantren yang sekarang sedang mencari ilmu, bahwasanya keberadaan santri tersebut tidak akan pernah bisa mulus dalam mencari ilmu tanpa doa dan restu daripada orang tua. Semoga bermanfaat di dunia hatta akhirah. Apa yang saya ucapkan ini betul-betul murni ditolabul ilmi. Apa yang saya ucapkan ini, kalaupun ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kerelaan hati pemirsa semua, panjenengan-panjenengan semua untuk merevisi kalaupun itu adalah sebuah kesalahan. Wallahul muwaffiq dari saya. Ya, terima kasih.
Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pesan-pesan beliau tadi mohon dicatat dan dijadikan sebagai bahan untuk motivasi tetap berbuat baik ya, buat baik ya meskipun sedikit ya, tapi tetap istiqomah. Sekian dari saya, host ngamal. Bila ada salah kurangnya, salah kata ya maupun tindakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.